Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang di kelas baru. Cie udah naik kelas nih Bang. Iya nih Kak, kelas 4 selamat datang di Horong 2. Dan untuk adik-adik kelas 5 dan 6, jangan bosen ya lihat muka Kak Flora dan Bang Nandus. Iya, karena muka kita ya. Iya, bakal sama-sama nih selama 1 tahun ke depan tetap jadi guru kalian. Dan Betul. tambah juga ada guru-guru baru lainnya ya Bang. Betul sekali Kak. Udah kenalan kan ya? Minggu lalu udah lihat siapa-siapa aja guru kelasnya? Udah pada tahu kan? Jangan salah ya. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah Kak, sekarang kita mau mulai ibadahnya nih. Oke, kita mau mulai di tahun ajaran baru. Ada yang berubah Bang? Kalau tahun ajaran baru pertamanya tetap Kak. Tetap ya? Tetap. Apa aja tuh Kak? Peraturannya tetap sama ya? Tetap sama, kita ibadahnya masih online. Walaupun ibadah online, kita harus tetap sungguh-sungguh siapin hati kita, siapin pikiran kita juga untuk beribadah. Dan jangan lupa Alkitabnya, nah gadget yang dipakai untuk beribadah harus fokus untuk ibadah. Jangan sambil buat main game ya Bang ya? Iya, jangan dipakai buat yang lain-lain. Iya, Fokus untuk beribadah. Betul sekali. Dan cari posisi duduk ternyaman tapi yang rapi ya adik-adik. Jangan sambil tidur-tiduran, nanti tahu ketiduran. Iya, jadi kelewat ibadahnya Kak. Betul. Yuk sama-sama kita fokus untuk beribadah. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa yang dipimpin oleh Bang Nandus. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu karena atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul bersama untuk pengajaran online Sekolah Minggu HKBP Bogor Horong 2. Tuhan, kiranya Kau yang memberkati pengajaran minggu hari ini, sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Curahkan kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti hikmat dari firman yang diajarkan oleh Kak Desi pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kita nyanyikan lagu Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum Kak Desi mulai firman Tuhan hari ini, udah pada kenal kan kakak siapa? Udah dong, ya kakak Kak Desi Siagian. Kakak ngajar di kelas 4 SD. Oke, nanti 1 tahun ke depan adik-adik akan bertemu sama Kak Desi. Oke? Nah, sekarang kita mau masuk firman Tuhan nih adik-adik. Tapi sebelum kita masuk firman Tuhan, Kak Desi mau tanya dulu. Siapa di sini yang tahu alat ini? Apa namanya? Betul, palu. Pasti di semua rumah kita itu ada palu ya adik-adik. Nah, palu itu bisa punya 2 fungsi. Fungsinya bisa menghancurkan. Dia bisa menghancurkan apapun. Bisa menghancurkan balok, bisa menghancurkan apel, bisa menghancurkan kaca. Dia bisa menghancurkan apapun, dia punya pengaruh besar untuk menghancurkan. Tapi palu juga bisa dipakai untuk membangun suatu ruangan atau bentuk apapun. Seperti itu. Nah, palu itu punya pengaruh besar adik-adik. Sama seperti apa yang akan Kak Desi bawakan, firman yang akan Kak Desi bawakan hari ini. Ada salah satu dalam diri kita yang membawa pengaruh besar. Bisa untuk kita ataupun orang lain. Nah, kita sekarang bisa baca nih adik-adik. Ada di kitab Efesus. Kita buka ya Alkitabnya ya. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Udah siap kan Alkitabnya? Ya, Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Yuk kita baca sama-sama. Kakak akan membaca ayat 29 dan 30. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Adik-adik, nah tadi kita sudah baca sama-sama ya, tapi Kak Desi mau kilas balik dulu. Di pasal 4 ini, kalau kita baca adik-adik, Rasul Paulus itu sedang mengingatkan jemaat di Efesus bagaimana hidup mereka sebelum mengenal Yesus dan setelah mengenal Yesus. Sebelum mengenal Yesus, jemaat di Efesus itu hidup menjadi manusia yang lama. Manusia lama itu seperti apa sih? Manusia yang punya sifat yang tidak baik, iri dengki, perselisihan, terus mencuri, dan banyak hal lain, hal yang tidak baik yang mereka lakukan. Tapi sesuai dengan kehendak Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus untuk menjadi manusia baru. Manusia baru itu seperti apa ya Kak Desi? Pakai baju baru?
Bukan. Manusia baru itu adalah kita mau meninggalkan hidup kita yang lama, yaitu sifat-sifat buruk kita, dan mau ikut bersama Yesus, dan mau berjalan bersama Yesus, yaitu melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Nah, di ayat 29 sampai 32, salah satunya Rasul Paulus bilang kalau kita nih, kalau jemaat Efesus itu harus memperhatikan apa? Perkataan. Dilarang, tidak boleh ada perkataan kotor, dan gak boleh lagi ada rasa kepahitan di hatinya. Kepahitan itu apa sih? Rasa marah yang disimpan lama-lama. Dan harus hidup dengan penuh kasih. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, dari firman yang tadi kita baca dan kita renungkan, kita diingatkan kembali nih. Kalau kita sudah mau mengikut Yesus, berarti kita harus mau berubah sepenuhnya. Kita meninggalkan hidup kita yang lama menjadi manusia yang baru. Berubah dari tindakan kita, dari pikiran kita, dari perkataan kita. Nah, kita juga mau untuk menjaga hati dan perkataan kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu dimulai dari hati kita, terpancar dari hati kita. Kalau misalnya hati kita penuh dengan kemarahan, kalau hati kita penuh dengan iri, dengki, kebencian, pasti apa yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang kotor, perkataan yang tidak baik. Tapi kalau hati kita penuh dengan rasa damai, rasa sukacita, rasa syukur, pasti perkataan kita yang keluar adalah penuh berkat. Nah, Kak Desi, jadi aku gak boleh kesel. Kesel boleh adik-adik, tapi di saat adik-adik lagi kesel nih, jangan langsung marah-marah. Jangan langsung bentak-bentak mama papa. Jangan langsung bentak-bentak, langsung ngomong-ngomong nit-nit, kata-kata kasar. Tapi ketika adik-adik lagi kesel nih, lagi gak suka sama sesuatu, adik-adik boleh pergi sebentar, menenangkan diri adik-adik. Boleh misalnya masuk kamar, menenangkan diri, minta tolong sama Tuhan Yesus supaya kita bisa memaafkan, supaya kita diajar untuk bisa lebih mengerti. Nanti kalau kita sudah tenang, baru kita bisa bilang, "Mah, aku tadi gak suka loh, tadi gini, atau kakak, adik, tadi kamu gak boleh melakukan itu sama aku nggak nyaman," gitu misalnya. Jangan langsung marah-marah. Nah, apalagi perkataan tuh dari mulut doang. Enggak, tapi dari jari juga. Siapa nih anak-anak sekarang yang udah main-main status WhatsApp, Instagram. Sering banget ya lewat status kita ngeledekin temen. Lewat status kita ngomong-ngomong kasar. Mungkin yang baca bisa sakit hati pas baca, duh kok dia ngomong kayak gitu ya. Nah kalau perkataan kita kotor nih, itu juga bisa menyakiti hati orang lain. Nih sama kayak ilustrasi yang akan Kak Desi tunjukin. Adik-adik tahu ini apa? Oh, odol. Pasti semuanya punya di rumah kan? Punya. Nah Kak Desi tunjukin sama-sama ya. Kak Desi buka odolnya. Kalau Kak Desi keluarin odolnya, kalau udah tumpah, apa bisa Kak Desi masukin lagi? Gak bisa ya adik-adik ya. Gak bisa. Apa yang udah keluar dari odol itu gak bisa masuk lagi ke dalam tempat pasta giginya. Dan bentuknya tidak seperti semula, ya kan? Nah, sama kayak perkataan kita. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita, itu tidak bisa kita masukkan lagi ke dalam. Kalau perkataan kita itu hal-hal yang tidak baik dan bisa membekas di hati orang lain. Jadi adik-adik mulai dari sekarang nih kita belajar untuk menjaga perkataan kita, menjaga hati kita, menjaga jari kita
untuk tidak berkata-kata yang tidak baik. Jangan sampai apa yang kita katakan itu menyakiti hati orang lain. Sama seperti tadi Palu yang Kak Desi bilang, berpengaruh besar. Kayak perkataan kita berpengaruh besar juga buat orang lain. Mau berpengaruh menjadi berkat atau menjadi kesedihan buat orang lain. Ya, jadi anak-anak kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, yuk kita sama-sama belajar untuk menjaga perkataan kita, supaya tidak ada pertengkaran, supaya tidak ada kepahitan dan kemarahan di hati kita, dan kita bisa saling menyayangi dan mengampuni. Tapi tunggu, tadi kan Kak Desi bilang yang buruk-buruk aja, tapi perkataan kita juga bisa berpengaruh baik buat sekitar kita. Contohnya, Kak tolong dong ambilin minum, minta tolong. Atau yang kedua, maaf ya aku salah, minta maaf. Yang ketiga, terima kasih ya kamu sudah bantu aku hari ini. Berterima kasih. Jadi kita pilih nih, mulut kita, perkataan kita mau keluar kata-kata yang mana nih? Kata-kata yang baik atau yang tidak baik? Ya, dari sekarang kita belajar mengeluarkan apapun yang dari mulut kita adalah hal yang baik, yang menyukakan hati Tuhan. Oke? Adik-adik, mari kita kumpulkan persembahan kita, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan kerelaan hati kita. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Tanganku Namet-met. Tanganku namet-met ulehorma tude bata dain nangin nalojai sayurupan kunamain tangaki dihomai tangaki dihomai tangaku namet-met tulehorma tude bata dain nangin nalojai sayurupan kunamai tangaki dihomai tangaki dihomai. Adik-adik, Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang penuh kasih dan hidup berdamai kepada semua orang. Maka dari itu kita mau menjaga perkataan kita dan hati kita. Kita mau bernyanyi dengan judul lagu Bersukacitalah Selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa.
Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah walaupun di rumah kami masing-masing ya Bapak dalam surga. Bapak, kami sudah mempersembahkan setiap puji-pujian dan persembahan kami, biarlah apapun yang kami persembahkan di hadapan-Mu bisa menjadi persembahan yang terbaik ya Bapak. Bapak, terima kasih juga untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini, biarlah Engkau yang jadikan kami anak yang mau selalu dengar-dengaran, anak yang bisa menggunakan mulut kami, hati kami, perkataan kami dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Jadikan kami juga anak yang mau menaruh semua kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, supaya kami bisa mengikut Engkau ya Bapa dalam surga. Bapa, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terlebih dari itu, ampunkanlah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan layak mendapat berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tetap di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Semangat belajar online-nya, semangat sekolah minggu online ya. Tuhan Yesus memberkati.